atau hanya melakukannya ketika alaniyah, ketika disaksikan oleh orang lain. Adapun dikala dia sendiri, maka dia banyak melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kembali lagi di Jibril Vlog. Kita sudah di episode kedua mengkaji kitab Taisul Khalaq karya Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Kemarin kita sudah melalui pembahasan mengenai muqaddimah dari kitab ini. Sekarang kita akan mulai membahas bab pertama dari kitab ini, yaitu pembahasan mengenai takwa. Apa itu takwa? Bagaimana cara mendapatkannya? Yang akan dibahas di episode kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. At-taqwa utawi iki iku nerangaken takwa. Hiya utawi takwa iku imtithalu awamirillahi, iku ngelakoni pira-pira perintah Allah azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi lan ninggal atau adoh saking piro-piro larangane Allah, sirron hale samar wa alaniyatan lan terang-terangan. Fala tatimmu mungka ora sempurna apa takwa illa bitakhalli yang kelawan nyepeaken angkuli radilatin, saking saben-saben sifat kang ino, kang asor, wa tahallilan mais-maisi bi kulli fadilatin, kelawan saben-saben keutamaan, sifat keutamaan. Fahiya mongko utai at-taqwa tariku iku dalan ladiman kang utawi sapane wong salaka iku kang ngambah sapa man hu ing tarik ihtada mongko oleh pitutu sapa man ul urwatulan ta'liyal usqa kang koko alatiman kang utawi sapane wong istamsaka wong cecekelan sapa man biha kelawan urwah naja mongko selamat sapa man. Jadi takwa di sini oleh musannif didefinisikan dengan imtithalu awamirillahi azza wa jalla, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, sirran baik dikala sendiri, wa alaniyatan atau bersama orang lain, disaksikan oleh orang lain. Itu takwa secara istilah. Adapun takwa secara bahasa, ini takwa diambil dari kata wiqayah, masdar dari waqayaqi wiqayatan. Artinya apa? Melindungi atau menjaga, sehingga makna wiqayah ini berarti perlindungan, suatu perlindungan. Lalu apa yang dimaksud ittaqullah? Maka yang dimaksud dari ittaqullah atau taqwallah itu adalah ketika, atau al-muttaqi, yaitu adalah ketika orang itu
melakukan suatu tindakan yang melindungi dia, yang mana tindakan tersebut dapat melindungi dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah takwa. Sehingga apa pekerjaan yang dapat melindungi seseorang dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain adalah mentaati atau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, baik dikala sendiri atau dikala disaksikan oleh orang lain. Nah, ketika seseorang itu disebut melindungi dirinya dari hal yang dia takutkan, yang dia khawatirkan berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala, ini juga berarti imtithalu amirah tadi dan istinabu nawahi sirra wa alaniyah tadi ini munculnya adalah karena kekhawatiran, karena ketakutan orang tadi akan siksaan Allah. Oleh karena itu takwa ini munculnya itu dia dimulai dari kesadaran, atau akar dari imtithal awamirillah dan istinabu nawahihi ini, akarnya itu ya bermula dari kesadaran bahwa dia berpotensi besar untuk melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan dia kemudian disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kesadaran tersebut, maka pekerjaan imtithalu awamirillah dan istinabu nawahihi ini tidak akan berjalan dengan baik, atau bisa jadi tidak akan pernah ada pada diri seseorang. Kalaupun ada, ini tidak akan sempurna. Dia akan melakukannya dengan penuh keterpaksaan, atau hanya melakukannya ketika alaniyah, ketika disaksikan oleh orang lain. Adapun dikala dia sendiri, maka dia banyak melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena takwanya ini, atau dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak berangkat, tidak muncul dari kesadaran bahwa dirinya ini adalah hamba yang dhaif, yang mana sangat mungkin melakukan kesalahan, banyak kesalahan bahkan, yang dapat menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda bahwa at-taqwa itu hahuna. At-taqwa hahuna, dengan beri syarat pada dada beliau. Artinya takwa itu, akarnya itu, munculnya itu dari hati, dari kesadaran hati. Dari kesadaran hati. Dan tanpa kesadaran tersebut, maka tidak akan memunculkan keikhlasan dalam melaksanakan amal. Amal tanpa keikhlasan maka menjadi suatu hal yang sia-sia, tidak berguna. Oleh karena itu disebutkan bahwa Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah tidak melihat, artinya tidak menjadikan suatu pertimbangan kebaikan seseorang itu suar, bentuk, rupa daripada seorang, dan juga tidak memandang pada amal, pada amalnya, tidak, tapi pada apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi melihat atau menjadikan pertimbangan kebaikan seseorang itu, derajat seseorang itu, pangkat seseorang itu dari hatinya. Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah hatinya. Artinya apa? Rupa surah bagus, amal juga banyak, akan tetapi semua itu didasari riya, maka amal menjadi sia-sia. Sebagaimana orang munafik dulu, mereka melakukan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah kala disaksikan oleh para sahabat, tapi di dalam
hati mereka tersimpan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalnya menjadi sia-sia, amalnya menjadi tidak berguna. Oleh karena itu memang niatul mukmin khairun min amalih, bahwa niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya apa? Niatnya orang mukmin ini bisa melebihi, jadi balasannya ini bisa melebihi amalnya. Balasan dari Allah atas niat seorang mukmin ini bisa jauh lebih besar, bisa melebihi, melampaui daripada ganjaran untuk amalnya. Oleh karena itu, orang mukmin yang mati dalam keadaan iman, dia mendapat ganjaran apa? Surga abadi selama-lamanya. Kan demikian. Surga abadi selama-lamanya. Padahal dia hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, tapi hanya sekian tahun saja. Tapi kemudian dia mati, ganjarannya tidak sesuai dengan amal yang dia lakukan selama dia hidup. Karena kalau sesuai dengan amal yang dia lakukan saat dia hidup, tentunya terbatas balasannya hanya sekian tahun saja. Tapi tidak, balasannya itu di surga abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena orang mukmin itu punya niat di hatinya. Andaikan dia hidup selama-lamanya, maka dia niat akan menjadi orang yang beriman, akan menjaga keimanannya. Atas niat yang baik tadi itu, maka dia kemudian mendapatkan balasan dari Allah surga selama-lamanya. Makanya disebutkan idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, idza saluhatil maqasid lam yakhibil qasid. Ketika tujuan itu sudah baik, maka qasid, orang yang bertujuan tadi itu, orang yang mempunyai niat tadi itu tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Artinya dia akan mendapat bagian dari niatnya, akan mendapat balasan dari niatnya. Begitu juga saat dia bertujuan untuk syahid membela agama Allah, berjihad di medan perang. Ada keinginan kuat, tapi kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya. Ya, tidak mampu untuk melakukannya. Bila dia mati di atas ranjang, maka Allah akan memberi ganjaran syahid kepada dia sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Barokah dari tujuannya itu. Tujuannya ingin menjadi syahid, tapi mati di atas ranjang, diberi ganjaran syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, idza salahatil maqasid lam yakhibil qasid. Kalau orang itu niatnya sudah baik, maka dia tidak akan merugi. Baik. Berangkat dari rasa takut tadi, rasa khawatir menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bangkit, terbangun untuk imtithalu awamirillah, mentaati perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangannya, sirran wa alaniyah, baik dia dikala sendiri atau dikala disaksikan oleh orang lain. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli radhilah wa tahalli bi kulli fadilah. Takwa tadi tidak akan menjadi sempurna, tidak akan menjadi sempurna. Kata-kata tidak akan menjadi sempurna ini berarti menunjukkan bahwa takwa ini bertingkat-tingkat. Artinya masing-masing orang tidak sama tingkat ketakwaannya.
Lalu bagaimana agar takwa tadi sempurna? Maka bisa sempurna bitakhalli an kulli radhilah, dengan mengosongkan diri, mengosongkan hati dari setiap sifat yang tercela. Sombong, hasud, riya, dendam, dan seterusnya. Wa tahalli bi kulli fadilah, dan menghias diri, menghias hati bi kulli fadilah, dengan setiap sifat yang utama. Di sini takhalli disebut terlebih dahulu karena memang prosesnya takhalli terlebih dahulu. Takhalli mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tidak baik, lalu mengganti sifat yang tidak baik tadi itu dengan tahalli bi kulli fadilah, dengan sifat-sifat yang utama. Fayatariqul ladzi man salakahu tada. Maka takwa ini adalah jalan barang siapa berlalu di atasnya ihtada. Menapaki jalan tersebut ihtada, dia akan mendapat petunjuk, termasuk dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Wal urwatul wuthqa, dan tali yang kokoh, allati man istamsaka biha najah. Barang siapa berpegangan dengan tali tersebut, maka dia najah, maka dia akan selamat. Wasbabuha utawi pira-pira sebab takwa kathiratun iku akeh, min haiku sayang saking asbab ayulahidha utawi ento ningali sapa al-insanu manungsa annahu yang sa'atuhuni insan abdun iku kaula dalilun kang ina, wa anna rabbahu lan sa'atuhuni pangeran insan kawiyun iku dat kang kuat, azizun tur kang unggul, menang. Malah yang bakilan ora sayuk joli dalili maring wong kang ina ayasiya apa yen to maksiat duraka sapa dalil al-aziz ing dat kang unggul, lianna kang maha unggul, maha menang. Lianna nasiyatahu karana satuhune bun-bunane dalil biyadihi kutab ing dalam kuasaan yang aziz. Sebab takwa artinya hal-hal yang dapat menghasilkan ketakwaan ini banyak sekali. Di antaranya ayulahidul insan, ketika seorang itu menyadari, mengakui bahwa anau abdun dalil, bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina. Hamba Allah yang hina, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia adalah hamba yang fakir, yang tidak mandiri. Wa anna rabbahu qawiyyun aziz, dan bahwa Tuhannya adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa la yanbaghi lid-dalil ayasiyal aziz li'anna nasiyatahu biyadihi, dan orang yang dalil, yang hina, ini tidak selayaknya bermaksiat kepada aziz, zat yang maha perkasa tadi. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadihi, karena seluruh dari dirinya ini, baik jasadnya atau rohnya, seluruhnya itu biyadi, ada di dalam genggaman Tuhannya, ada dalam kekuasaan Tuhannya. Jadi ketika insan tadi itu merasa dan mengakui bahwa dirinya adalah hamba yang hina, hamba yang fakir, selalu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detiknya, maka dia akan merasa segan kemudian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebetulnya penghalang terbesar dari kesadaran dan niat manusia untuk melakukan kebaikan, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, musuh terbesarnya itu adalah nafsu. Maka selama nafsu ini belum ditundukkan, maka seorang manusia itu meski di lubuk hatinya mengakui 100% bahwa dirinya adalah hamba Allah yang hina dan sangat butuh kepada Allah, dia tidak menyangkal itu sama sekali, namun dia tetap saja melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena masih ada nafsu yang mendorong dia untuk melakukan kemaksiatan tadi, nafsu yang masih menyala hingga sulit bagi dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka di samping dia berusaha untuk selalu berbuat baik, dia juga harus berusaha juga untuk memadamkan nafsunya tadi, untuk menundukkan nafsunya tadi. Dengan apa? Ya tentu dengan riyadhah, dengan latihan. Dia harus melatih, paling tidak dengan puasa, dengan memperbanyak puasa, sehingga nafsu ini kemudian ada di bawah kendali kita. Bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi nafsu berada di bawah kendali kita. Wa minha, di antara sebab dari takwa, ayat tadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jamil ahwal, maka kadzalika la yanbaghi an tujhad ni'matuh. Wa minha lagu sing asbab ayat tadzakkara ta yen to iling sapa insan ihsanallahi ing oleh gawe bagus Allah ilaihi maring insan fi jamil ahwal, ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Wa man utawi sapane zat kana kang ono wa man utawi zat kana kang ono sapa man kadzalika kaya mengkono-mengkono ihsan fi jamil ahwal, la bagi iku ora sayukca apa antu jahada yen to den tentang dan angasi apa nikmatuhu, nikmati man. Di antara sebab dari takwa itu adalah ayat tadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal, selalu mengingat kebaikan Allah, rahmat Allah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dia fi jami'il ahwal, di setiap keadaan, di setiap waktu. Wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada ni'matuh. Orang yang selalu memberikan nikmat di setiap keadaan, memberikan kebaikan di setiap keadaan, ini tidak selayaknya nikmatnya untuk ditentang, nikmatnya untuk tidak diakui. Oleh karena itu, di antara sebab ketakwaan adalah selalu mengingat bagaimana nikmat Allah yang begitu banyak kepada dia. Bayangkan saja, dengan Allah mewujudkan seorang manusia itu, ini sudah merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat wujud. Dengan orang itu wujud, maka dia otomatis berkesempatan untuk mengenal Allah, berkesempatan untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dia wujud. Sehingga dengan dia wujud saja, ini belum apa-apa, tapi hanya wujud saja, ini sudah merupakan karunia yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Apalagi kemudian setelah dia wujud masih diberi rezeki, masih diberi ilmu, masih diberi keluarga yang baik semisal, masih diberi sahabat, masih diberi keluasan dalam hidup. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, tiada tara. Sehingga hendaknya seseorang itu ya jangan menutup mata dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Ada kemudian dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah sangat keliru. Jadi menganggap bahwa banyak musibah yang menimpa dirinya, menganggap juga bahwa hidupnya sangat sempit dan tidak ada, dia merasakan kelapangan sama sekali di dalamnya, kemudian dia tidak mau mensyukuri. Ini jelas sangat keliru yang fatal. Hendaknya dia juga tidak menutup mata dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Di antara yang paling jelas, yang paling nyata adalah dengan wujudnya dia, di mana dia dengan wujud berkesempatan mengenal Allah, berkesempatan mengenal Rasul, berkesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min halaiku sing asbab ayat tadzakkara utawi ento iling sapa tole sapa insa sapa
insan al-mauta ing mati lianna man alima lianna man karena satune wong alima kang ngurus sapa man annahu ing satune man saya mutu iku bakal mati sapa man wa annahu lan satune man laisa iku wa annahu lan satune kelakuan laisa iku ana amamahu iku tetep ing dalem ngarepe man ilal jannatu angi apa swarga win naruto neraka ba'atha mongko nangi akan apa ilmu zalika ba'atha keliru ba'atha nangi akan hu ing insan zalika apa mengkono ilmu ilal amali maring pira-pira penggawean as-salihati kang bagus hasbal istitaati kelawan milang-milang kemampuan kekuasaan iman. Jadi di antara sebab dari ketakwaan adalah ayatadzakkarul mauta. Dia selalu mengingat kematian, bahwa dia akan mati. Lianna man alima annahu sayamut, karena orang yang selalu ingat, selalu yang tahu bahwa dirinya ini akan mati, wa annahu laisa amahu ila jannah awin nar, dan tidak ada pilihan di depannya kecuali surga dan atau neraka. Tidak ada hunian masa depan di hadapannya selain dua tempat, surga dengan segala kenikmatannya atau neraka dengan segala kepedihan siksanya. Orang yang tahu demikian ini, maka ba'athahu dzalika ila amal shalih. Hal tersebut kesadaran itu akan membangkitkan dia untuk melakukan amal soleh sesuai hasbal istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Jadi orang yang mau menyadari, orang yang mau mengakui bahwa dirinya ini adalah orang yang akan mati, dan yang menyadari bahwa tempat masa depan dia ini opsinya hanya dua. Kalau tidak surga, maka di neraka. Tidak ada opsi ketiga, tidak ada pilihan yang ketiga. Maka tentu dia ketika ditanya mau pilih mana, surga atau neraka, ya tentu dia akan memilih surga. Namun pertanyaannya, bagaimana cara dia untuk menggapai surga tersebut? Maka cara untuk menggapainya dengan al-amalus sholihah, dengan amal-amal yang baik. Dia bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa surganya Allah, annal arda, tanah surga ini akan diwarisi, akan diterima, akan menjadi tempat masa depan bagi ibadiyas salihun, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut bahwa di dalam Al-Quran ini, adalah balaghan. Inna fi hadza la balaghan, bahwa di dalam Al-Quran ini ada balaghan. Balaghan itu apa? Ditafsir oleh ulama, balaghan ilal jannah. Jadi dalam Al-Quran ini ada kecukupan untuk dijadikan bekal oleh orang manusia yang hidup untuk bisa sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bekal tangga menuju surganya Allah, yaitu sudah tercantum semuanya di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mau menerapkannya dalam kehidupan kita atau tidak. Itu saja pilihannya. Ada satu makalah yang menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Risalah beliau Ayyuhal Walad. Di sana disebutkan bahwa i'mal li dunyaka
qadra baqaika fiha, atau i'mal li dunyaka qadra fanaika fiha. Di sebagian manuskrip ini i'mal li dunyaka qadra maqamika fiha. Jadi beramallah untuk dunia ini sesuai dengan kadar atau sesuai dengan masa engkau tinggal di sana. Jadi beramallah untuk dunia, bukan untuk akhirat, untuk dunia, tapi sesuaikan dengan masa kamu tinggal di sana. Wa'mal li akhiratika qadra baqaika fiha, atau qadra maqamika fiha. Dan beramallah untuk akhirat kamu sesuai dengan masa kamu tinggal di sana. Ini perumpamaannya